Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi istiqomati ila yaumil qiyam. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak-bapak pimpinan daerah Muhammadiyah Kudus, ini ada bersama kita Pak Profesor Hilal, Pak Iwan, Pak Jayus, Pak Ali, Pak Budi, Pak Yusuf, dan lain-lain. Kalau disebut semua nanti kayak absen anak sekolah. Ibu-ibu Aisyah, dan juga tentu saja Sohibul Hajat acara ini, pimpinan daerah Pemuda Muhammadiyah Kudus, dan para tamu undangan ini yang menyertai saya dari kementerian. Ada Pak Didik Suwardi. Pak Didik boleh berdiri, Pak. Pak Didik Suwardi ini staf khusus Menteri Bidang Manajemen dan Kelembagaan, dan sekarang Ketua Majelis Dikdasmen dan PNF Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Biasanya kalau pada ngajukan proposal saya minta ke beliau. Jadi tugas lainnya itu adalah staf khusus menampung proposal Muhammadiyah. Kemudian saya didampingi Mas Muhammad Sofyan, ini Bendahara Majelis Dikdasmen dan PNF Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Yang lainnya ada di luar dari UPT Kemendikdasmen. Jadi itu bedanya jadi menteri dengan Sekum Muhammadiyah. Kalau Sekum itu pergi sendiri, celila-celili begitu. Nah kalau menteri nggak bisa karena mesti ada yang mendampingi, ada yang ngawal, sehingga mesti kalau pergi itu ada buntutnya. Saya senang sekali karena hari ini pengajiannya sekalian resepsi pengantin. Bahkan tadi saya nggak pernah naik ke atas, yang harus dikira aku pengantinnya, repot. Kalau Pak Jayus mungkin berani ya, Pak Jayus ini ya. Saya menyampaikan pengajian enteng-entengan saja, karena hidup ini sudah berat, jadi tidak usah diperberat dengan pengajian. Pengajian itu fungsinya sebagaimana Nabi diutus oleh Allah kepada umatnya adalah untuk basyira wa nadhira, untuk memberikan kabar gembira dan juga memberi peringatan. Jadi nek ngaji kok aja meden-medeni terus. Kok malah dorawani ngaji. Bolak-balik ngaji diweden-weden, ya serang ngaji wayah gitu. Atau juga ngajinya lucu tok ora ana intine. Bedanya apa karo stand up komedi, ya kira-kira gitu. Karena itu saya ingin menyampaikan yang enteng-enteng saja, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Bapak Ibu yang kami hormati, era sekarang ini itu sering disebut dengan era post-truth. Era post-truth. Ini era atau masa yang ditandai oleh banyaknya informasi, dalam bahasanya Pak Hilal mungkin overwhelming information, atau kalau mau ditambah lagi overwhelming floating information, itu bahasa Anggetas Arabinya begitu. Yang artinya kita itu dibanjiri oleh informasi yang sing gawe sapa, karepe apa, itu kita nggak pernah tahu. Yang kemudian kita itu susah atau bahkan mungkin tidak bisa lagi membedakan mana yang hak, mana yang hoax. Mana yang fact, mana yang fake.
Mohon maaf ini serodok otak-atik gathuk nih. Kita susah membedakan mana yang hak, mana yang benar. Membedakan antara yang hak dengan yang hoax. Hoax itu tulisannya H-O-A-K. Kadang-kadang juga pakai S-H-O-A-K-S, hoax. Mana yang benar, mana yang salah. Itu susah sekali kita bedakan. Atau kita susah membedakan antara fakta, sesuatu yang memang benar adanya, dengan yang fake. Tulisannya F-A-K-E, fake. Sesuatu yang direkayasa, digawe. Kemudian disebar. Dan itu semakin menjadi masalah bagi kita. Selain karena tadi kita susah membedakan mana yang benar, mana yang salah, kita juga kemudian habis waktu untuk mengurusi berbagai informasi yang masuk ke berbagai media atau sarana penyampaian informasi yang kita miliki. Kalau informasi itu masuk ke media massa, itu masih lumayan. Media massa itu media yang berfungsi untuk menyampaikan informasi ke massa, ke masyarakat, yang biasanya itu melalui berbagai macam editing atau berbagai macam ya penelitian dan juga penyusunan bahasa yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Cuma biasanya media massa itu satu arah. Jadi misalnya orang menerbitkan koran, ya terserah, orang mau baca mau tidak itu terserah, dijual ke pasaran terserah gitu. Orang membuat televisi, ya terserah, meh ditonton, meh diora, ya terserah. Gitu. Dia sifatnya lebih banyak satu arah, kecuali kalau ada interaktif. Radio juga begitu kan, mendengarkan radio, penyiarnya ngomong yang radio, ini nggak ngerti, saya ngerukno sapa nggak ngerti. Dan itulah hebatnya radio itu, dia bisa seolah-olah berhadapan dengan pendengarnya, kayak begini ini kan. Berhadapan pendengar. Kalau radio kan enggak ngerti. Dulu saya suka mendengarkan radio, terus beli kupon radio Manggala gitu. Kalau hari Jumat itu ada acara namanya pilihan pendengar. Tuku kupon regane 50. Terus nanti kirim ditujukan kepada Pak Hila, terus kayak ucapan gitu kan. Apa namanya? Payek ya payek, ning aja diremet-remet gitu. Ngenyek ya ngenyek, ning aja banget-banget gitu. Pokoknya gitu-gitu tuh seneng rasanya ya gitu. Sekarang masih ada nggak itu ya? Sudah nggak ada ya? Waduh, padahal dulu saya terkenal lewat radio Manggala itu, suka baca puisi itu radio Manggala itu. Nah, yang kedua ada namanya media sosial. Nah, kalau media sosial itu media yang memang sebenarnya tujuannya itu supaya kita ini terhubung satu dengan yang lain dan bisa berinteraksi. Bisa saling membalas karena sampai langsung ke kita. Misalnya Pak Budi punya nomor saya, terus kontak saya, itu bisa kan? Interaksi, kemudian dibuat grup. Tetapi masalahnya adalah yang masuk ke media sosial itu belum tentu benar isinya. Apalagi kalau yang hanya forward itu. Yang forward itu kadang-kadang etok-etoke takon. Etok-etoke takon, Mas ada begini gimana gitu. Tapi nanti yang lain juga etok-etoke takon meneh gitu. Yang kalau era post-truth itu menjadi masalah karena selain kita susah membedakan mana yang benar, mana yang salah, kita itu kadang-kadang menganggap sesuatu yang salah
karena terus-menerus disampaikan itu dianggap sebagai sesuatu yang benar. Gitu. Salah, tapi tidak terus itu dianggap sebagai sesuatu yang benar. Makanya muncul industri baru namanya buzzer RP. Buzzer itu buzz. Nek kita bentangi, nah itu kan ada buzznya kan. Biasanya radio gitu kan ada buzzernya, langsung muni pas supaya kita bangun pagi itu ada buzznya gitu. Nah itu buzz kan. Nah ada orang yang kerjanya itu ngetot nih, namanya buzzer gitu. Nah buzzernya itu buzzer RP karena dibayar. Nah per ngirim itu berapa itu ada paketnya. Gitu. Yang ini kadang-kadang itu menjadi senjata untuk orang itu mempengaruhi opini, mempengaruhi pendapat umum dengan informasi-informasi yang tidak jelas kebenarannya. Ada informasi namanya disinformasi. Disinformasi itu informasi yang isinya benar tetapi bukan pada tempat yang semestinya. Misalnya begini, ini karena saya Menteri Pendidikan, saya bicara pendidikan. Ini kan sedang ramai beberapa waktu yang lalu beredar lagi video anak-anak SMP kalau nggak salah membuat surat terbuka kepada presiden. Pokoknya sekarang itu eranya surat terbuka. Pak Pos sesuai rapayu itu. Suratnya rasa buka, jadi rasa gemeter nek buka itu rasa gemeter. Jadi nggak ada lagi cerita seperti Vina Panduwinata itu. Ya, sepucuk surat yang wangi, warnanya pun merah hati, gitu kan? Ya Bu ya, ya rasanya tak kuat hati, ku ulangi lagi, udah ada lagi begitu, harus dibuka kok di sini. Sekarang itu orang sukanya bikin tren begitu, surat terbuka kepada Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. Tapi biasanya isinya itu tuntutan. Jarang surat terbuka isinya I love you, itu jarang. Apalagi tambah I love you full, itu jarang itu. Menyampaikan 2 orang gurunya supaya dibebaskan karena dia niatnya baik kan, ngumpulkan uang untuk teman-temannya, kemudian dilaporkan LSM, dianggap pungutan liar, disidang berkali-kali sampai akhirnya PK dan kalah gitu. Kemudian Pak Guru itu dipidana. Masalahnya sudah selesai. 2 orang guru itu sudah direhabilitasi oleh Pak Presiden. Sudah bebas dari segala macam hukuman dan namanya dipulihkan sehingga hukuman itu tidak punya dampak apapun terhadap jabatannya sebagai guru PNS. Masalahnya wis rampung, tetapi dimunculkan lagi. Seakan-akan Pak Guru itu masih bermasalah. Itu namanya disinformasi. Terus dikirim neng menteri, saya ngirim itu ya profesor-profesor. Karepe ya apik. Ben menteri ini ngerti. Kadang-kadang kalau saya lagi lego gitu, lagi legowo gitu, tak jawab alhamdulillah masalahnya sudah diselesaikan Bapak Presiden, sudah direhabilitasi. Kalau saya lagi sengak, jenenge manusa ya macam-macam gitu kan. Kadang-kadang kalau lagi sengak tak jawabi, ikuti berita dong, jangan hanya kirim-kirim saja, gitu kan. Nah itulah kelemahannya media sosial itu di situ. Makanya nawaitunya itu supaya orang itu rukun, terhubung bermedia sosial, malah akhirnya apa? Tukaran. Ada grup nih, ya kan? Terus pendapatnya beda dengan anggota grup, diseneni wong sak grup itu. Kadang-kadang mergo ngeyel terus ditokno saka grup. Lalu tuh cari media sosial kok malah tukaran nih, karepe piye tahun niku.
Ada nggak Pak Bu yang begitu? Ada. Oh, saya tuh suka memantau kok itu. Itu kalau menurut Franklin Foer itu menulis buku judulnya A World Without Mind. Itu kalau diterjemahkan bebas itu artinya dunia tanpa kecerdasan. Itu masih agak bagus lah terjemahan begitu. Kalau terjemahan yang agak nakal ben bukune payu, itu kira-kira wong kok sosok goblok, kira-kira begitu. Wong kok dosanya goblok, kira-kira terjemahan kudusnya itu begitu. Nah, kita itu hidup di era seperti itu. Dan yang seperti ini itu tidak hanya berkait dengan urusan politik, tapi juga sebagiannya masalah-masalah agama. Banyak sekali orang menyampaikan informasi-informasi tentang agama yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Misalnya beberapa waktu yang lalu itu muncul kan, apa itu Pak, berita tentang agama itu yang agak rame itu, kiamat bakal terjadi tanggal 9 bulan 9 tahun 2009. Wah itu kan koyo ngerti-ngerti wong itu. Nah yang lain kan bingung kan. Terus akhirnya dong ngaji kabeh. Terus kemudian apa? Itu harta bendanya suruh bawa kan? Harta bendanya suruh bawa, begitu bawa ujung-ujungnya penipuan dengan alasan bakal kiamat. Jadi ternyata UUD, ujung-ujungnya duit. Padahal Quran menyebutkan kapan kiamat itu ya hanya Allah yang tahu. Yas'alunaka anis sa'ah ayyana mursaha. Mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang kiamat. Mereka tuh mengira kamu tuh ngerti kapan kiamat itu. Tapi kemudian dijawab innama ilmuha indallah. Kapan kiamat itu terjadi hanya Allah yang maha tahu. Niki saya tua jadi nek ceramah banter-banter terus watuk kula niku. Yen pangapunten. Rene pemuda Muhammadiyah mboten. Nah, yang kedua, kita itu kadang-kadang habis waktu ngurusi yang begitu itu. Indonesia itu Pak, menurut data itu menjadi negara yang pengguna media sosialnya itu nomor 3 di dunia. Pengguna media sosial itu. Kemudian orang Indonesia itu rata-rata menggunakan media internet dan termasuk media sosial itu 7,7 jam 36 menit per hari. Nggih. Niki koyo kiai gede nggih, ngantuk apa ngelaan. Rata-rata orang Indonesia itu menggunakan media itu 7 jam 36 menit. Niku meh sepertelon. Jadi kalau kita ini sehari itu 24 jam, yang 8 jam buat apa Bapak Ibu? Tidur nggih? Tidur. Terus yang 8 jam buat kerja. Nah, yang 8 jam buat scrolling. Scrolling. Nah, tanpa kita sadari waktu kita itu habis ngurusi makhluk yang bernama ini. Ini kok sudah jadi makhluk ini. Sudah jadi makhluk itu.
Makanya ada yang bercanda, bapak-bapak lagi mau pengajian gitu, ibunya ketinggalan, ben kok mangkat dewe. Tapi begitu HP ketinggalan, weh gawat ini. Gitu kan ya. Apalagi kalau HP-nya dipegang ibunya, wah tambah wedi itu. Itu karena ada namanya sastro. Ternyata begitu ditelepon, suaranya Sulastri. Itu bu guru saya itu dulu, Bu Sulastri. Wah, itu detak jantungnya itu langsung kenceng ini. Tapi itu tidak yang di pengajian ini, tidak. Di tempat lain. Nah, waktu kita habis, padahal kita itu diingatkan oleh Nabi. Ada dua nikmat Allah yang manusia itu seringkali tidak sadar dengan dua kenikmatan itu. Ini hadisnya ada di Sahih Bukhari, ada di Sunan Tirmidzi. Hadisnya sahih. Dua nikmat yang manusia seringkali tidak sadar itu. Apa itu? Waktu yang luang dan badan yang sehat. Diberi waktu yang luang tapi tidak digunakan untuk hal-hal yang baik. Sementara kita diingatkan oleh Al-Quran, di antara ciri orang mukmin yang sukses adalah mereka yang meninggalkan perkataan dan perbuatan yang tidak berguna. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un walladzina hum anil lagwi mu'ridun. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman itu, yaitu mereka yang khusyuk dalam sholatnya dan mereka yang meninggalkan al-lagw. Al-lagw itu kalau kita baca dalam tafsir itu artinya perkataan, perbuatan, tindakan yang tidak berguna. Dia tinggalkan jauh, mu'ridun. Arodo itu artinya bisa meninggalkan, bisa berarti kipo-kipo. Yang kalau kita baca lagi dalam surat Al-Furqan, itu juga disebutkan di antara ciri dari hamba Allah yang maha rahman, wa ibadur rahman, itu hamba Allah yang maha rahman, hamba Allah yang maha welas, maha penyayang, menciptakan kerahmatan dalam kehidupan adalah orang-orang yang la yasyaduna zur. Orang-orang yang dia itu tidak mau menyaksikan azur. Kemudian dia berusaha marru bil lagwi marru kiroma. Dia meninggalkan azur, itu sesuatu yang enggak ada gunanya, yang sia-sia itu. Bahkan kemudian ketika dia meninggalkan perbuatan perkataan yang sia-sia itu, dia meninggalkannya dengan cara yang mulia. Wes ora melu-melu gitu. Ora melu-melu, pokoknya ora melu-melu yang begitu itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita itu ingin menjadi umat yang maju, umat yang produktif, umat yang sukses, ya tinggalkan itu hal-hal yang tidak berguna itu. Bukan berarti saya anti media sosial, bukan. Tapi gunakan media sosial itu untuk berdakwah. Saya setiap jam 12 lebih sedikit, 00 lebih sedikit itu Pak Akram, ada teman saya yang kirim doa dan ngajak tahajud. Sehingga pernah ketika saya keluar negeri, karena dia ngirimnya pakai waktu Indonesia, isih jam itu wis dikon tahajud. Terus tak balesi, Mas, ini je sore, tak bilang begitu.
Baik kan niatnya itu ngajak tahajud apa? Ada yang seringnya itu share-share yang tausiah panjang gitu. Ada ngirim one day one hadis. Nah kalau Pak Ali ini tiap pagi ngirim itu status kegiatan sekolah apa gitu, tausiah pagi itu habis subuh beliau tuh ngirimnya itu. Tapi ada yang ngirim itu isinya nesu aja, nyeneni terus itu. Sampai kemudian tak komentari, Bang, apa enggak ada informasi yang isinya enggak marah-marah, Bang? Saya bilang gitu. Jawabannya, biar Mas Menteri tahu gitu. Saya juga sudah tahu, Bang, saya bilang gitu aja. Habis itu enggak ngirim lagi tuh dia itu, saya gitukan itu. Kalau bayar pulsa gur nyeneni wong itu loh. Wes dosa bayar sisan itu. Kan lebih baik kita itu kalau memang keluar biaya untuk kebaikan, itu namanya yungfikuna fissarra wadh-dharra. Jadi yang namanya orang berinfak itu tidak harus selalu berupa duit. Ibu-ibu, bapak-bapak memberi nasihat kepada Abdul Mukti itu kan bayar. Jangan dikira apa free wifi itu benar-benar free, kan langganan itu. Jangan kalau nggak punya kuota, nggak bisa kan punya paket data, bayar itu. Suwe-suwe yo entek. Lho aku lagi tuku kok wis entek iki piye tah, kan? Rumangsane nek ngirim-ngirim iku ora bayar apa? Bayar. Nah, kita tuh berinfak untuk kebaikan. Isinya mencerahkan, isinya menenteramkan, itu dapat pahala. Nek isine ngunek-ngunekke wong, ngrasani wong, wis dosa, bayar sisan. Enggak sadar kita itu. Nah, sementara kita itu kan dilarang oleh agama untuk tadi melakukan perbuatan-perbuatan yang sia-sia dan dilarang menyebarkan informasi yang menyesatkan orang lain. Jadi sebelum share, periksa dulu, gitu kan? Periksa dulu. Nah, karena itu sekarang di era post-truth itu kita perlu kemudian supaya yang salah tidak dianggap benar karena di-share terus, maka mari kita berdakwah lewat media sosial gitu. Kita share kebenaran-kebenaran, kita share kebaikan-kebaikan. Nah, inilah yang menurut saya perlu kita bangun di lingkungan Muhammadiyah. Karena kita sekarang ketika hidup di era seperti era yang kita sebut dengan post-truth itu, mari kita sebarkan kebenaran. Nah, sementara mohon maaf pada sisi ini Muhammadiyah masih agak tertinggal. Masih agak tertinggal. Kalau kita cari di itu ranking begitu, web yang paling atas itu kan tidak web Muhammadiyah. Padahal Muhammadiyah itu sejak berdiri zaman Kiai Haji Ahmad Dahlan, 4 bahagian, sekarang namanya majelis, dulu namanya bahagian. 4 bahagian yang dibentuk sejak zaman Kiai Ahmad Dahlan itu, yang pertama adalah bagian pengajaran, sekarang namanya Majelis Dikdasmen dan PNF. Yang kedua itu Majelis Tablik. Yang ketiga itu Majelis Pustaka. Yang keempat Majelis Penolong Kesengsaraan Umum, PKU. Yang waktu itu baru bercita-cita mendirikan rumah sakit, tapi sudah punya 2 layanan, yaitu panti asuhan dan penampungan gelandangan. Tahun 22 ketika Kiai Sujak itu menyampaikan pendapat tentang mendirikan rumah sakit itu digeguyu, dipoyoki. Muhammadiyah kok nggagas rumah sakit? Dipoyoki itu tahun 22 pengen duwe rumah sakit. Kemudian Kiai Sujak
minta izin pada Kiai Ahmad Dahlan untuk menyampaikan alasan kenapa mendirikan rumah sakit. Saya kecewa dengan hadirin sekalian. Jadi dulu pengajian Muhammadiyah itu malam Jumat, Pak. Pengajian Muhammadiyah zaman Kiai Ahmad Dahlan itu malam Jumat. Jadi pengajian malam Jumat. Nah, pengajiannya itu mohon maaf niki gur cerita nggih mboten ngongkon nggih. Pengajiannya itu dibuka dengan Al-Fatihah, ditutup dengan Wal Asri. Nek kira-kira saiki pengajiannya Al-Fatihah piye? Engko dikira engko padha kono gitu kan. Engko padha kono dikira ngembo-embo. Ya enggak apa-apa, itu enggak ada tuntunannya juga kok. Yang penting kan jangan lupa baca bismillah. Kan ada hadisnya itu kan kullu amrin dzibalin la yubda'u bi bismillah fahuwa aqta. Perbuatan yang tidak dimulai dengan bismillah itu akan menjadi sia-sia. Sebagian hadis menyebut aqta, sebagian menyebut abtar. Kok tekan kene mau piye ceritanya? Nah itu. Orang-orang agama lain itu tidak punya ajaran tentang rumah sakit aja dia punya. Kita punya ajaran malah tidak berani mendirikan. Akhirnya kemudian Kiai Suja itu bersair pakai bahasa Arab itu. Hum rijal wa nahnu rijal. Itu apa Pak Jayus artinya itu? Dia lelaki, aku juga lelaki. Dia punya cinta, aku pun sama. Kira-kira begitu. Niku lagune sinten niku? Tahu Maggie Z ya, Maggie Z. Maggie Z itu anak ke-28 dari 28 bersaudara. Yang satu mbarep namanya Maggie A, yang terakhir Maggie Z. Niki guyon dia betul tenanan niki. Nah, tahun itu Muhammadiyah sudah mendirikan majelis pustaka yang sekarang menjadi majelis pustaka dan informasi. Yang lainnya belum mikir itu, Muhammadiyah sudah menggagas majelis pustaka dan saya baca di antara tujuannya adalah supaya menyediakan bahan bacaan untuk masyarakat, menyebarluaskan bahan bacaan untuk masyarakat baik yang berbayar maupun yang prodeo. Prodeo itu artinya gratis. Itu bahasa Belanda ya, ini Pak Ye. Jadi ya tulisannya di bukunya Kiai Suja itu prodeo yang enggak bayar itu. Tahun sakmono itu Muhammadiyah wis mikir mendirikan perpustakaan dan menyebarluaskan buku yang gratis. Sekarang punya enggak kita perpustakaan Muhammadiyah? Berarti kalah sama Muhammadiyah masa awal itu. Tapi kalau enggak punya, ya harus punya menurut saya. Jadi kalau bisa dibangun di sini, Pak, engko tak ewangi wis gawe, tak ewangi. Mumpung aku menteri. Mumpung ada momentum. Momentum artinya mumpung ada antum sebagai menteri, itu namanya momentum. Oh ndamel mawon teng pundi mangke kula wangi, aku temenanan iki. Insyaallah termasuk menteri yang tidak suloyo. Nah, kita cerdaskan masyarakat dengan informasi. Jangan kita bodohkan. Karena apa? Di era post-truth itu ada namanya buku judulnya The Death of Expertise. Tulisannya Tom Nichols. The Death of Expertise itu menjelaskan bahwa di era sekarang ini kabeh wong iki rumangsane pinter. Ngandani ae gitu. Terus rumangsane bener terus gitu. Sehingga di era ini itu kata Bill Gates ada dua profesi yang bakal ditinggalkan orang. Yang satu itu dokter, yang kedua itu guru katanya. Sekarang nek wong merasa pegel-pegel begitu itu nggak ke dokter, buka Google, kok pegel-pegel guluku cengeng itu apa, buka gitu. Penjelasannya macam-macam, salah satunya namanya Alo Dokter itu.
macam-macam. Wah, terus panik. Jebule ora lara, gur mergo bar negor wit terus lali mau dipanggul gitu, lali. Kelihatannya memberi nasihat teng 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 gitu. Jebule keliru. Tapi ada juga yang memberi nasihat teng 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 digunakake jebule bener terus dia jadi korban. Itu anak yang ngebom di SMA 72 Jakarta itu kan sinau dewe tuh ngerakit bomnya itu. Utak-utak nok kamar gitu dipandu oleh internet, utak-utak gitu gawe bom. Ngebom di sekolahnya. Kenapa dia tuh ngebom? Dia tuh di sekolahnya tuh dinyek terus gitu. Bahasa sekarangnya tuh dibully. Karena dia dibully, maka dia ingin membuktikan bahwa dia itu hebat. Makanya tokoh yang menginspirasi dia itu ada anak di Amerika yang nembaki teman sekelasnya itu, nembaki teman sekelasnya 14 orang meninggal itu tokoh-tokoh yang menginspirasi dia itu. Akhirnya dia bikin bom, dirakit bawa ke sekolah, bonceng, taruh di masjid pas Jumatan. Ini ada baru lagi yang baru meninggal di Riau itu. Anak SMP ngerakit senjata rakitan. Senjata rakitan lenggahe karo bapake. Dadi utak-utek karo bapake ngono kuwi. Gawa ning sekolahan pengen dudono ning kancane ndek iso gawe pistol. Di menekne awake malah meledos, dia kena sendiri, dia meninggal. Itu bahayanya the death of expertise gitu. Dan itu membenarkan apa yang disabdakan oleh Nabi. Allah itu mencabut ilmu. Itu tidak mencabut begitu saja. Innallaha intizaan layak bidul ilma intizaan yantazi'u minan nas. Allah tuh nggak nyabut ilmu begitu saja dari manusia, tetapi mencabut ilmu biqabdil ulama, dengan mencabut para ulama, karena ulama-ulama orang-orang pinter itu satu persatu wafat. Yang akhirnya orang itu mengalami kekelangkaan ulama. Karena kelangkaan ulama itu banyak orang yang dia tidak berilmu, al-juhala, orang yang bodoh-bodoh, itu ditanya mengenai sesuatu. Nah karena dia rumangsane ngerti, tadi itu the death of expertise, rumangsane ngerti, fa'aftau, dia memberi fatwa. Nah karena dia tidak punya ilmu, memberi fatwa, maka dia itu dhallu wa adhallu. Dia itu sendiri sesat dan menyesatkan orang yang lainnya. Itulah era post-truth, itulah era the death of expertise. Makanya kalau ngaji, ya ngajilah kepada kiai, ngajilah kepada ustadz, ngajilah pada ulama. Jangan ngaji pada ustadz Google. Karena tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Kalau mendapatkan dari Google, tanya kepada yang ahli. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada orang yang berilmu kalau kamu itu tidak mengerti. Bapak Ibu sekalian, iki sik suwe apa sementek Mas? Sekarang sudah jam 7.45 niku. Jenengan badhe teng Kliwon nggih. Ini karena mau kondangan nggih. Karena itu Bapak Ibu sekalian, kita warga persyarikatan ini harus jadi komunitas yang cerdas. Perbanyak informasi di media. Nggak apa-apa diskusi di media, debat nggak apa-apa. Tapi nek debat aja nesu. Karena apa? Ya mesti nanti akan ada yang suara-suara nyinyir, itu mesti ada. Kayak kemarin itu kan ada KHGT, kalender Hijriyah Global Tunggal. Saya ikuti diskusinya di Muhammadiyah itu, ada yang sami'na wa atokna, ada yang sami'na wa asoina.
Sami'na wa ata'na itu ya kelompok yang mengikuti apa keputusan PP, dan yang kedua ada kelompok yang mempelajari keputusan PP ning orang manut. Orang manutnya ada dua pendapat, ada dua kelompok itu. Yang pertama kelompok yang tidak ikut karena dia punya pendapat berdasarkan dalil sendiri. Yang kedua orang manut karena menganggap PP mencela-mencela. Kalau nyeneni PP. Kalau ngerasani PP barang. Gak apa-apa, itu kan ijtihad. Tapi begitu disampaikan jadi perdebatan, ternyata kan akhirnya orang pada ngerti semua apa itu ru'yah, apa itu hilal gitu. Kalau siapa hilal semua tahu di sini. Akhirnya orang tahu semua itu. Bagaimana dalilnya, bagaimana penjelasan ilmiahnya, bagaimana dampaknya, begitu kita sampaikan aja berdasarkan data-data dan argumen itu. Ternyata pantauan di media mayoritas masyarakat, terutama kelompok yang tidak terafiliasi, itu ternyata setuju dengan KHGT. Lebih banyak yang setuju daripada yang tidak setuju. Ukurannya gampang, sholat idnya itu banyak jamaahnya. Dan alhamdulillah kalau jamaahnya banyak, menurut penelitian ada korelasi positif antara jumlah jamaah dengan jumlah kotak amal. Itu korelasinya pakai produk momen. Walaupun mungkin sebagiannya isinya Patimura gitu. Tapi kalau jamaah yang di Umku saya kira banyakkan Soekarno-Hatta itu. Dan saya perhatikan Bapak Ibu ini, saya sampaikan di banyak kesempatan, ternyata BI itu cerdas loh bikin uang itu. Kalau uang 1.000 sampai 50.000 itu besengut kabeh fotone itu. Tapi jenengan buka duitnya saat ini. Patimura niku besengut gawa gobang meden-meden gitu. Serodok guyu sithik niku Juanda. Ah niku 50.000 niku biru itu. Dan Pak Juanda itu kan kader Muhammadiyah yang berjuang lewat deklarasi Juanda sehingga Indonesia ini wilayahnya menjadi semakin luas karena dihitung dari titik terluar, 7 mil laut dari titik terluar sehingga semua pulau di tengah itu punya Indonesia. Itu perjuangannya kader Muhammadiyah bernama Juanda. Itu Perdana Menteri terakhir jadi menteri ping 7 ketok ini. Saya jadi menteri sepisan abote ra karuan, ini menteri ping 7. Wah. Jadi nah nek Soekarno-Hatta niku jenengan persani, coba jenengan persani. Monggo persani yang 100.000 itu. Niku mesti guyu niku fotone niku. Pak Karno juga tersenyum, Bung Hatta juga tersenyum, panitianya tersenyum karena jenengan leboke kotak. Nek leboke dompet meneh pamer jengene iku. Kok kawe tekan kono hubungan apa, Mas? Jadi kita itu udahlah gunakan dana kita itu untuk hal yang positif gitu. Kalau kita ingin belajar kepada yang berilmu. Nah yang terakhir Bapak Ibu sekalian, kita ini seringkali terbelah karena informasi-informasi yang nggak benar itu. Tetapi kita yakin Allah sudah berfirman wa qul ja'al haq wa zahaqal batil. Sungguh kebenaran itu telah datang dan kebatilan itu nanti akan enyah, akan hilang, akan kalah. Karena itu maka warga Muhammadiyah jangan berhenti menyebarluaskan kebaikan. Nih Pak Presiden berkali-kali mengingatkan di forum-forum rapat kabinet itu mengingatkan agar para menteri ini aktif menyampaikan informasi-informasi ke masyarakat. Karena banyak yang beredar itu enggak benar dan mengadu domba. Nek cara kudusin niku ya ngoten. Misalnya sekarang kan ada tuh kan beredar potongan-potongan video yang mengatakan sekian alasan Presiden Prabowo harus turun.
Saya ngomong ki yo sapa, karepe apa gitu. Ning koyo ya oh gitu. Padahal juga saya tahu orang itu. Zaman sejatinya ya orang ngono jane. Sejatinya juga nggak begitu. Tapi dia ingin cari itu, nyari begituan begitu. Nah kalau ada yang begini, warga Muhammadiyah nggak usah ikut-ikut lah gitu. Karena negara ini negara hukum, negara konstitusional. Dan dari dulu sejarahnya Muhammadiyah itu kan menjadi organisasi yang menyelesaikan masalah, bukan menimbulkan masalah, apalagi memperjualbelikan masalah. Kan itu cirinya Muhammadiyah itu kan begitu. Ada orang miskin kita bantu. Bukan menyalah-nyalahkan orang itu jadi miskin. Wis miskin disalah-salahke, ora dibantu. Itu tidak Muhammadiyah banget. Sudah sakit, ora dirumati, disalah-salahno. Itu tidak Muhammadiyah begitu itu. Kalau saya baca sejarahnya Muhammadiyah kan tidak begitu. Muhammadiyah itu kan problem solver. Ini ada masalah, iya betul ada masalah. Tapi mari dong kita berikan solusi bagaimana menyelesaikan masalah itu. Misalnya ini Mas Budi pas bodo ke rumah itu kan curhat soal MBG. Wah ini yang paling terus digoreng itu. Mergo digoreng terus sampai gosong. Bolak balik itu aja gosong sampai gitu. Loh padahal PP Muhammadiyah itu sudah menandatangani MOU dengan Badan Gizi Nasional waktu sidang Tanwir tahun 2024 di Kupang. Jadi di Kupang itu Desember 2024 itu di sidang Tanwir Muhammadiyah tanda tangan dengan Badan Gizi Nasional untuk mendirikan SPPG kerjasama dengan pemerintah untuk MBG. Lah kok warga Muhammadiyah nggak setuju dengan PP itu kepiye? Ojo ngono ta. Ojo ngono ta. Lah wong PP ini tanda tangan kok. Ya bahwa ada yang keracunan kan ora kabeh. Ya ada yang keracunan diobati, sing racuni sapa dielingno, nek ora ngandel ditutup. Sekarang sudah ada 1.500 lebih SPPG yang ditutup karena nggak sesuai aturan. Jadi jangan disalahkan MBG-nya, sing disalahke yang tidak mematuhi aturan itu. Nek patuh aturan kayak MBG-nya Muhammadiyah itu bagus semua itu. Saya ketemu Pak Kepala Badan Gizi itu, Pak Muhammadiyah tambahi dong, saya bilang itu. Oh gampang kalau Muhammadiyah, soalnya SPPG Muhammadiyah begini gitu. Jadi dakwahnya lewat SPPG yang tidak bermasalah itu dakwah juga itu. Jadi dakwah itu tidak selalu hanya ceramah kayak saya ini ngecap. Bikin MBG beres itu dakwah. Termasuk bikin KHGT itu dakwah itu. Sehingga waktu menjelang ini Pak, menjelang hari raya itu kan kami rapat kabinet terbatas, tidak dengan Pak Presiden, rapat tingkat menteri. Itu tiba-tiba para menteri itu temanya bukan tema rapat dulu. Pada nanya, begitu saya masuk pada nanya, kapan Idul Fitri Pak Menteri Dasmen gitu. Saya belum jawab, menteri yang lain, oh sudah jelas Jumat itu. Saya belum jawab itu. Dengan argumen macam-macam itu. Jadi para menteri ini justru menjadi juru bicara KHGT. Karena kita sampaikan KHGT itu. Walaupun kadang-kadang ada yang mungkin ijtihad saya ini keliru ya. Tapi kayak yang mendukung banyak. Itu kan Pak Presiden kalau rapat kabinet itu kan seringkali lama. Pokoknya kalau rapat jam 2 itu mesti nerabas maghrib. Begitu maghrib baru selesai. Itu kan beberapa berpendapat nggak boleh jamak karena nggak bepergian kan. Bingung dia mau keluar dari tempat rapat nggak enak sama presiden, mau nggak keluar dia belum sholat gitu.
Terus ketika nanya saya, Pak Muti gimana? Boleh dijamak Pak gitu. Terus tanya Gus Ipul, bagaimana Gus Ipul? Ikut Muhammadiyah gitu jamak. Gus Ipul ikut Muhammadiyah itu. Terus saya ditanya awal-awal ini kan, ditanya Bu Sri Mulyani, Pak Pratikno itu tanya, Pak Menteri itu alasannya apa kok boleh dijamak? Kan kita tidak bepergian. Jawaban saya, oh bepergian aja boleh apalagi ngurus negara, saya bilang gitu. Ngurus negara lebih berat daripada bepergian. Oh bepergian aja boleh jamak, ngurus negara nggak boleh jamak gimana? Termasuk kepada Pak Polisi itu. Nah, polisi ngatur lalu lintas, duhur terus tinggal lungo sholat. Oh kocar kacir jalannya. Ya nggak apa-apa dijamak karena mengatur lalu lintas, mengatur keselamatan itu menurut saya lebih berat daripada jalan-jalan gitu kan. Masyakohnya lebih berat gitu. Jadi ukurannya itu masyakoh bukan jarak. Nah, ini fikih baru ini. Setelah saya begitu, cocok Pak Menteri, cocok. Jadi sekarang begitu rapat kabinet sudah jamak semua menteri itu, nggak ada yang keluar sholat tuh. Paling nggak keluar ke toilet aja. Karena kalau toilet itu kan nggak bisa ditunda kan. Mosok menteri ngompol kan nggak boleh. Nah poinnya, mari kita aktif menggunakan ini untuk yang baik, untuk yang benar. Sehingga dengan cara seperti itu Bapak Ibu sekalian, waktu kita itu kita manfaatkan untuk kebaikan, rezeki yang kita miliki kita gunakan untuk kebaikan. Saya kira begitu tema pengajian saya hari ini, enggak berat-berat, enteng-enteng saja. Tapi saya ingin menekankan sekali lagi, perkuat kegiatan-kegiatan majelis taklim seperti ini, supaya kita bisa mendapatkan informasi yang sahih. Dan supaya media-media itu bisa kita warnai, ya saya mengajak warga persyarikatan untuk aktif bermedia dan menggunakan untuk hal-hal yang baik. Kalau ada yang mengajak tidak baik, nggak usah di-share. Apalagi mengajak makar, itu tambah tidak Muhammadiyah banget menurut saya. Sehingga karena itu, mari kita amalkan peringatan Allah itu. Kalau kita ingin sukses, jauhi lagwun. Walladzina hum anil lagwi mu'ridun. Ibadur Rahman itu walladzina la yasyaduna zur wa idza marru bil lagwi marru kiroma. Kalau itu kita amalkan, insya Allah kita ini akan semakin tenang hidup kita, semakin damai lingkungan kita, dan insya Allah kita tetap rukun, kita tetap bersatu, walaupun mungkin kita berbeda dengan yang lain. Karena kerukunan dan persatuan itulah kunci kita untuk maju. Kalau tidak mengerti politik, tidak usah jadi pengamat politik. Orang ngerti Iran, tiba-tiba ngomentari Iran, komentariku rabarbar gitu. Tak woco gitu. Iki janjane wong iki entuke kondi ya kira-kira begitu. Misalnya begitu kan. Apalagi itu. Ya banyaklah pokoknya. Karena saya itu kalau sudah di pesawat, Pak, kalau tidak baca buku, itu kesempatan saya baca WA itu. Kalau sudah tidak di pesawat kan susah kan. Nah, itu biasanya saya gunakan, termasuk balesi itu ketika saya sedang tidak ada sinyal itu. Nggak ada sinyal, tak balesi, begitu mudun, seret gitu. Kadang-kadang kalau lagi mood, lagi seneng gitu Mas, itu bisa 2 artikel tuh di pesawat itu. Jadi buku yang jenengan sebut itu sebagainya tak tulis di pesawat itu, tak tulis ning motor mabur itu. Motor kok iso mabur gitu. Waktu kecil itu mbah saya itu kan cari motor mabur dilai mati gitu. Munggah dhuwur sing hati-hati gitu. Ada masih begitu enggak ngajari begitu enggak itu? Itu mbah saya itu kalau malam lihat pesawat terbang itu begitu. Dan saya itu baru nyadar kan, kalau di sawah itu anggar jam 10 itu mesti ada motor mabur. Mergo ora nggawa jam ning sawah iku, wagelane motor mabure wis liwat.
Jam 09.00 ya Mas, jam 09.00. Saya baru sadar kan, pesawat terbang itu nganggo jam, jebule ora kaya angkot sak geleme dhewe gitu. Jadi kalau pesawat misalnya Surabaya Jakarta itu kan ada jamnya itu. Nah, itu orang tahu itu ini pesawat dari mana gitu. Nah yang lucu lagi itu ini penutup, ini cerita enteng saja. Waktu saya penelitian di Serui, dulu namanya masih Kabupaten Yapen Waropen, sekarang pisah dua. Itu kan saya masih kebayang pikiran Jakarta kan, 2 jam kurang itu segera mau ke bandara gitu, karena ada bandara di Serui itu. Nah, terus sama saya kan nginepnya di rumah namanya Pak Ham, itu ketua PDM, itu pengusaha sukses di Yapen Waropen. Kalau di Bandara Sentani bilang Pak Haji, itu ketua PDM itu, Pak Ham itu namanya. Terkenal tuh orangnya. Saking kayanya dan Pak Haji disebutnya. Itu juga dakwah itu. Jadi wong sugih itu dakwah juga. Walaupun orang nyumbang, anggar sugih itu dakwah. Oh Muhammadiyah sugih-sugih itu sudah dakwah itu. Muhammadiyah kok miskin-miskin, ora rasa melu, miskin-miskin. Sugih-sugih koncone oke itu. Tapi ini canda nggak serius ya. Tapi yang ini serius cerita ini. Terus dibilang, Mas Mukti pesawatnya belum datang gitu. Kok Bapak tahu, kan nggak ada suaranya gitu. Jadi karena pesawatnya satu-satunya, agar ada suara ngong, nah itu teko itu pesawatnya gitu. Dan yang menarik lagi, pas saya landing itu di bandara itu akeh kebo. Oh bandara kok kebone akeh. Ayo pesawatnya siji tok seminggu apa sedino 3 dino pisan. Nah, saya bayangkan kalau di Kertaserapi ada pesawat, saya kira bisa begitu nanti itu. Nanti yang mendarat siapa itu? Pak Didi gitu, Pak Didi, Pak Sofyan. Jadi Bapak Ibu, ini yang penting kita kembangkan, mari kita rukun, mari kita bersatu. Kalau ada informasi-informasi yang tidak jelas kebenarannya, tabayun. Pakai pertanyaan kudus itu loh. Eno. Gitu kan. kan begitu kan. Quran kan menyebutkan inja'akum fasikum binabain fatabayyanu kan dalam surat Al-Hujurat. Kalau orang itu yang kamu nggak jelas memberikan informasi, fatabayyanu, maka kamu klarifikasi. Jadi orang yang cerita ngene iki terus jawabannya eno. Yang kedua tabayun itu artinya apa? Sing bener piye tah? Gitu. Kenapa? Karena kalau kita nggak klarifikasi, nggak nanya sing bener piye tah, Quran mengingatkan antusibu qaumam bijahalah fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Kamu menimpakan malapetaka kepada orang lain karena kebodohan kamu, yang karena itu kamu nyesel gitu. Ayo aku udah ingin dikandani orang ngandel ketemune saiki dadi kene piye lah iki bok dadi malah kaya ngene gitu. Makanya kalau ada informasi yang nggak jelas itu, mari mengamalkan eno. Sing bener piye tah Pak Ilham, Pak Hilal, Mas Iwan gitu. Begitu sudah diberitahu begitu, ancen, nah gitu. Jadi saya kira bisa tema pengajian kita hari ini itu aja Mas. Eno, gitu. Terus sing bener piye tah? Gitu. Ancen, nah kira-kira begitu. Itulah terjemahan dari inja'akum fasikum binabain fatabayyanu. Akhirnya nek ngaji model ini tak kira payu itu. Enteng-enteng. Saya kira begitu ya, nggak usah tanya jawab, tapi kalau ada maksimal 15 menit atau berapa gitu karena ada yang pada punya hajatan lagi itu. Saya kira demikian, sementara saya akhiri. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.